Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nama Allah yang Maha Kuasa. Berkat berkah dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kumpul dengan tema diseminasi budaya positif, yaitu sini dengan menyebarkan pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif. Nah, kalau di PMR di pelatihan mandiri itu disiplin positif, itu hampir bersama. Kalau ini kan lebih ke budaya positif. Tak lupa juga kita saling sucikan kepada Bapak Alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Untuk itu juga maka kita juga memberikan penghormatan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili di sini Pak Wakaseh, Pak Idris, dan juga Dewan Guru dan staf tata usaha. Maka dalam hal ini saya juga berdiri di depan bukan menggurui, tetapi cuma kita berbagi praktik baik. Jadi apa yang telah saya pelajari di guru penggerak harus dibagikan ilmunya kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kebetulan saya sendiri di sini yang guru penggerak, maka saya sendiri. Kalau di sekolah lain ada 2 sampai 5 orang, ya orang itu bergantian bergilir. Udah tuh. Ini juga dalam rangka aksi nyata saya. Nanti kami sebagai dalam pendidikan guru penggerak akan dituntut untuk menyebarkan pemahaman ini, diseminasi ya. Jadi ini juga merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak. Yang pertama budaya positif. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, seperti itu. Kalau disiplin positif, dia lebih ke disiplinnya. Artinya di saat kita tidak sesuai yang kita lakukan pada saat disiplin yang sudah disepakati, maka ada konsekuensi. Sedangkan ini kita menerapkan budaya positif, artinya ada nilai-nilai yang diterapkan untuk ke sekolah sehingga nanti sekolah kita mempunyai budaya positif. Nah, untuk itu budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi juga pengimbasannya ke murid, bukan hanya ke guru. Tapi untuk tahap-tahapnya itu adalah ke guru-guru. Maka nanti bersama-sama nanti kita selaku warga sekolah itu mentransfer dan menerapkannya di kelas kita masing-masing. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini perubahan paradigma belajar. Artinya ada perubahan dalam nilai-nilai keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita. Yang awalnya misalnya A, sekarang sudah B, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang kedua ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu yang ada di PMM yang sudah kita memperoleh sertifikatnya, itu disiplin positif topiknya. Bukan, agak sedikit berbeda dengan budaya positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dia ada 5. Nanti akan di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan apa-apa saja kebutuhan dasar manusia.
Terus motivasi perilaku manusia. Ini juga di dalam modul ajar ataupun rancangan pelaksanaan pembelajaran itu masuk dalam persepsi. Sebelum mulai pembelajaran kita memotivasi dulu. Karena kalau tidak dimotivasi dulu maka murid tidak semangat belajar. Artinya semangat belajarnya kalau dari rumah dia ke sekolah itu mungkin sekitar 50%. Setelah kita berikan persepsi maka meningkatlah daya ingin untuk belajarnya. Maka mungkin bisa jadi 75 ataupun 80 seperti itu. Walaupun tidak full 100%, yang namanya anak-anak kan dunianya memang bermain. Tidak seperti anak SMP dan SMA. Mungkin mereka itu udah lebih terarah kemana minat dan bakatnya. Kalau SD memang dunianya bermain, maka kita memang banyak-banyak buat model pembelajaran dalam bentuk permainan atau ice breaking. Nah, itu juga salah satu dalam bentuk permainan. Yang menjadi yang menjadi dilema ini di sekolah-sekolah lain juga bahwa dalam dalam permainan dalam bentuk pembelajaran itu juga harus dibuat asesmen dulu, dilihat dulu apakah muridnya memungkinkan untuk diterapkan dalam permainan pembelajaran A gitu. Kalau tidak maka diambillah alternatif lain. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Nanti di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas namanya. Kalau sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan dibentuk dari peserta didik, dari murid yang di kelas nanti. Sesuai dengan kesepakatan, maka nanti terbentuklah namanya keyakinan kelas. Dan yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Nah, di dalam modul 1 dalam guru penggerak yang telah saya pelajari, ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kayak nyata saya kemarin, ada saya upload, yang saya share itu ada bentuk segitiga restitusi di situ. Segitiga restitusi ini juga ada masalah, nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini lebih ke masalah masalah ringan sampai sedang. Tapi kalau masalah berat tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Selanjutnya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini tadi yang masuk dalam profil pelajar Pancasila kan ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bu, berdiferensiasi ini baru kami masuk modulnya dalam mempelajari berdiferensiasi ini. Jadi nanti untuk di akhir saya juga kurang paham apakah ada senjata seperti ini di modul 1. Saya nggak tahu juga. Kayak mana Pak Haji? Ada nanti di modul 2 nanti yang diferensiasi, ada nanti senjata kayak gini lagi dibuat disuruh. Di modul 2 ada. Ada lagi. Artinya mungkin nggak bisa lagi. Oh ya. Oh, berarti ada lagi nanti untuk diferensiasi. Jadi apa yang gimana? Di apa nanti ada namanya Bapak didatangi apa menjadi observer coaching, teman-teman ada
Oh ada nanti. Itu didampingi sama PP juga gitu Pak ya. Oh. Jadi bapak ngajar di kelas, buktinya sebagai observer, habis itu bapak lihat praktek kucing seperti dulu saya lihat itu ya, nanti melakukan kucing bersama rekan sejawat. Oh ada sama rekan sejawat, ada dengan murid gitu. Ya. Ya berarti ini kami baru masuk berdiferensiasi. Jadi memang banyak apa namanya istilah-istilah baru yang kita baru kita dengar. Artinya tidak lagi sesuai dengan dulu. Artinya gini, istilah-istilah baru ini adalah yang relevan dengan pendidikan di zaman ini. Berarti kalau zaman saya dulu beda lagi. Dulu mungkin masih ada namanya belum konsekuensi, masih apa namanya hukuman. Setelah hukuman baru konsekuensi. Kalau sekarang udah beda lagi. Jadi itulah peran kita sebagai guru, cuma bisa terus belajar untuk apa namanya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, saya lanjut. Nah, ini profil belajar Pancasila tadi ada 6. Berarti di dalam kayak kita buat P5 ataupun modul ataupun dalam penerapan pembelajaran di kelas harus ada unsur keenam ini, walaupun tidak semua, paling enggak ada 2, 3, seperti berdoa di awal itu kan lebih ke beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Nah itu berdoa maksudnya ke situ. Nanti kayak saya PPG dulu harus di apa namanya setiap cinta itu harus diberikan dalam kurung. Saya berdoa tadi kan dimasukkan dalam kurung, di dalamnya beriman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi harus detail seperti itu. Kalau sekarang udah beda lagi. Yang kedua berkebinekaan global, 3 mandiri, keempat bergotong royong, terus yang kelima bernalar kritis, terus yang terakhir kreatif. Kalau P5 berarti kan kreatif, ada masuk kreatif, gotong royong juga banyak. Nah, disiplin positif adalah pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki diri sehingga mereka berperilaku menjadi kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu makna dari disiplin positif. Bukan artinya gini, disiplin positif bagian dari budaya positif. Jadi yang ketiga di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini kan hampir saya bilang tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus memang kita kita ketahui, karena nanti waktu pas di kelas juga sehingga kita tahu apa kebutuhan anak. Jadi inilah dasarnya 5 kebutuhan ini. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu salah satunya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang tidak semua murid dapatkan.
Artinya mereka merasakan sebagian ada yang mendapatkan kasih sayang dari gurunya, ada yang merasa mereka, oh ibu tuh agak lain sama saya. Kalau sama dia baik, sama saya enggak. Gitu. Ada, kan ada. Setiap kelas pasti ada. Yaitu di sini rasa kasih sayang dan rasa terima salah satunya adalah dipedulikan. Dipedulikan, habis itu berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu masuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penghargaan atau reward. Di sini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan didengar. Ini juga masuk dalam penghargaan. Terus kebebasan, yang keempat. Kebebasan ini adalah lebih ke merdeka. Artinya di sini mandiri, bisa kita memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, seperti itu kebebasan. Artinya tidak semena-mena juga bebas. Artinya ada batas-batas yang memang harus kita batasi terhadap diri kita maupun dengan anak didik di kelas. Itu masuk dalam kebebasan di sini. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini kesenangan bagian dari kesenangan. Terus yang keempat ada motivasi. Mic-nya udah renggang. Terus yang keempat ada motivasi perilaku manusia untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini salah satu dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah yang pertama ini yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misal itu dalam aturan biasanya. Dalam peraturan yang telah dibuat, kita harus taat dengan aturan itu. Contoh misal kita masuk ke sekolah setengah 8 ya. Setengah 8 berarti harus masuk. Ketika tidak telat atau tidak sesuai dengan aturan, maka ada namanya hukuman. Ada konsekuensi yang harus kita peroleh. Seperti itu, baik berupa lisan ataupun tulisan. Yang kedua ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misal ikut lomba kan memperoleh juara ataupun mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, seperti itu masuk dalam ini yang penghargaan. Terus yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang ketiga. Selanjutnya yang kelima ada posisi kontrol guru. Nah posisi kontrol yang harus kita ketahui yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini ibarat kalau udah kesalahan fatal, maka ada namanya penghukum. Kalau dulu masa-masa saya dulu kalau nggak siap PR dihukum. Itu tidak kesepakatan, nggak ada dibuat dengan kita nanti harus ada hukuman, artinya harus ada disclaimer di awal. Kalau ini kan enggak. Ya, penghukum. Itu posisi kontrol guru. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini masuk dan juga dalam segitiga restitusi tadi. Kita membuat setelah validasi tindakan, maka kita akan membuat dulu merasa bersalah. Ini banyak sekarang yang kejadian, anak buat salah tapi dia tidak merasa bersalah. Maka tugas kita guru adalah membuat dia gimana caranya yang telah dilakukannya itu adalah salah. Tidak langsung sebagai penghukum. Yang ketiga adalah kita sebagai teman. Membuat diri kita sebagai teman anak-anak. Artinya gini, ini memang agak
agak-agak mungkin sebagian guru memang agak susah, agak sulit. Karena yang pertama dunia anak-anak itu kita sebagai guru harus mengikuti dunia mereka. Sehingga kita bisa menjadi teman bagi mereka. Terus yang keempat adalah pemantau. Nah, di sini peran guru, posisi kontrol guru ada namanya pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, untuk manajer ini kita mendampingi anak-anak dengan cara apabila membuat salah, maka kita dampingi terus sampai mereka mempertanggungjawabkan kesalahannya. Itu nanti ada di dalam segitiga restitusi juga. Nanti. Terus yang selanjutnya di sini yang pertama di sini penjabaran dari penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang menjalankan posisi penghukum, orang-orang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang dapat menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, seperti ancaman. Kamu selalu saja salah. Itu juga masuk dalam penghukum. Itu kata-kata, kadang-kadang kan kita nggak sengaja mengeluarkan kata-kata tersebut. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu juga salah satu bagian dari penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi. Nah, itu salah satu ciri guru penghukum. Nadanya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Itu kita berarti dalam posisi penghukum kalau di kelas. Ini memang bukan, ini waktu saya dulu SD sering dapat ini. Waktu ya sering. Itu posisi sebagai penghukum. Nah, apabila pada saat di kelas kita lagi menerangkan atau lagi dalam belajar, biasa dalam olahraga itu akan sering malah. Cuma ya di sinilah baru kita tahu maksudnya, pada saat kita menunjuk itu kita sudah sebagai penghukum. Mata melotot juga, memang ada beberapa yang memang harus kita lakukan sebagai sebagai untuk menggertak, ya Pak ya. Sebagai menggertak. Memang ada beberapa anak-anak yang memang ulo-ulo. Sudah bahasa katanya baku aja. Jadi hanya sebagai itu saja, sebatas itu saja, tidak lagi memberikan hukuman fisik. Berarti itu udah paling atas. Kalau dulu model pukul atau masa saya dulu pakai penghapus. Dulu penghapusnya saya bukan atom plastik ini, kayu gas. Karena dulu pakai kapur kan, jadi ya nggak siap tugas nanti, nggak siap PR ataupun nggak siap selesai tugas yang diberikan, maka dikasih gini kan kami dulu dipukul. Sehingga dulu kuku kami nggak ada yang panjang, karena nggak berani panjang, karena sering dipukul kayak gitu. Jadi nggak panjang-panjang kukunya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, atau Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu bentuk membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang
yang disayanginya. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini yang sangat penting bagi kita sebagai guru adalah ketika anak berbuat kesalahan, maka kita buat dulu anak tersebut merasa bersalah. Itu. Kalau tidak buat dulu rasa bersalah, maka dia besok akan mengulanginya lagi. Alah, ini kan nggak apa-apa. Bapak tu aja, ibu tu aja nggak marahin saya, nggak menegur saya. Berarti yang saya buat itu nggak salah, maka dibuat terus, berulang-ulang. Kalau masih SD, oke, nggak masalah. Nanti ketika SMA nanti, dia sudah fatal. Karena kalau SMA pasti saya yakin itu sudah main fisik. Selanjutnya ada kita sebagai teman. Nah, ini teman tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berarti bisa negatif, bisa juga positif. Nah, positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Artinya anak tidak takut lagi ketika bertanya. Kadang ada model gini, anak-anak dia mau izin ke kamar mandi, dijawab mau, yo, jadi kayak gimana? Takut. Sehingga kita harus memposisikan kita sebagai teman di sini. Jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Untuk mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Seperti itu. Contoh misal buang sampah dulu nih. Kayak itu. Biar bersih kelasnya. Kan bapak yang suruh gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, ini juga nanti bapak bantu bereskan. Nah, ini juga dalam posisi teman gitu. Yang berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Rupanya bukan. Kenapa begitu? Karena bapak nggak bantu saya. Seperti itu. Jadi anggapan murid. Sehingga murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kabur rasa. Ya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Artinya sebagian guru, misalnya Pak Rian sama Bu Nur Hasanah nggak mau. Gitu. Ya, ada gitu kan. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu hal negatifnya. Karena sejatinya memang kita punya watak sifat masing-masing. Maka itulah yang terjadi di sekolah. Memang sering. Berarti saya 1, 2, 3, ini sekolah 4 berarti. SMA Kota Baru, Cirayu, SMA 1 Kurung Barunajaya, Sukma, adanya punya. Berarti sudah 4 sekolah ada murid yang itu, selalu ada memang. Selanjutnya kita di sini sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seseorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau contohnya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Artinya kita meyakinkan ketika anak berbuat yang melanggar keyakinan, maka kita tanya balik, peraturannya apa? Nah, seperti itu. Itu posisi
pemantau, sehingga murid tersebut tahu apa yang telah dilanggarnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini dalam posisi pemantau. Selanjutnya di sini ada sebagai manajer. Biasanya manajer dalam posisi manajer ini kepala sekolah atau beberapa guru yang membidangi seperti konseling, itu biasanya menyelesaikan masalah itu sebagai dalam posisi manajer. Dalam manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu merasa bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, di sini mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, seperti itu. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu salah satu contoh pertanyaan pada saat kita dalam posisi manajer. Atau yang telah kita lakukan di sekolah, tapi kita tidak tahu posisi kita sebagai apa waktu itu. Nah, inilah dia sekarang dalam posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut dari kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nanti saya tampilkan juga ada video pada saat saya dalam posisi manajer untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Terus yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghukum kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, seperti itu. Segitiga restitusi nanti tahap pertamanya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Seperti saya bilang di awal tadi, nggak ada lagi namanya aturan kelas. Berarti berubah jadi keyakinan kelas. Di sini ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu salah satu pertanyaannya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Berarti ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan yang terakhir, apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini yang pertama tadi menstabilkan identitas. Di sini jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang 5 tadi, yang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya ada yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal
karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus ada validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Itu yang validasi tindakan salah. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Penting menanyakan keyakinan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Mungkin kalau ngomong saja, sepertinya nggak ada prakteknya, mah agak ngembang, ya. Ini saya tampilkan sedikit video pada saat menyelesaikan masalah segitiga restitusi dengan posisi manajer. Ada saya masukkan ke YouTube juga. Kalau video saya emang agak suaranya agak kurang pas tadi karena kan semalam baru dapat aplikasi yang memang dijadi ini TWS ini jadi mikrofon. Semalam baru dapat. Kemarin waktu pas buat tugas yang segitiga restitusi belum dapat aplikasinya. Oh iya, sebentar ya. Garam Pak. Ini saya ambil kemarin dari Ibu Heriana. Ntar saya konekin Bluetooth dulu biar ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang.
Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mina, tadi ibu dengar apa dari ketua kelas, katanya kamu harus berkata ya, Dinamika. Ya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Bukan sebentar hasil pekerjaan saya, bukan hanya saya, terus tidak selalu dijalankan. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Tika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Tika, dan tanpa sadar saya mengubah wajahnya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya lah Bu, masa saya diam saja, saya kan sudah bersama yang mengerjakan soal, tapi Tika yang mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Tika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih bersabar dan menahan amat saya. Kalau itu yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Ya, sekali tindakan kamu Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Kasus kedua, Ajis sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ajis, tadi ibu mendengar laporan dari guru tiket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Ajis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ajis, kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Bu, sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, kalau membuat saya datang
ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Jis, jika kebiasaan baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Ajis, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali kelas ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Ajis, kelas 8B. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi Bu Heriana, punya saya nggak jauh beda, kayak gitu juga. Cuma suaranya kurang bagus. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suara saya. Angkatan 11 dari SD Negeri 9 Lamangan, Kota Losmawe, Provinsi Aceh. Pada video kali ini, saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Mutasir selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mutasir, tadi Bapak dengar dari Nah, Bu Sri ya. habis itu kaya. Iya Pak, saya kesal sekali dengan dia. Kenapa kesal? Dia selalu menjemput keadaan saya, bukan cuma PR tapi juga lainnya Pak. Nah, sama kan? Seperti tadi. Saya rasa udah cukup. Kita lanjut ke keyakinan kelas aja. Putri, ya, karena kan kemarin gini, rupanya kan satu murid 2 kasus. Kalau di angkatan sebelumnya 1 murid 1 kasus, maka saya ambil 1 lagi kemarin Kayla, mana boleh. Pas dikirim selanjutnya rupanya 1 murid 2 kasus. Jadi ya mau nggak mau saya ambil Mutasir aja, karena waktu itu udah siang. Ya. Selanjutnya di sini
Nah, keyakinan kelas yang ketujuh. Taruh ya, nggak jalan waktu ya. Nah, udah. Selanjutnya keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas atau awal dulunya lagi aturan kelas, ya kan? Kalau sekarang lebih ke keyakinan kelas. Nah, itulah makanya kita dituntut sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang keyakinan kelas berarti nanti di kelas ibu bisa nanti terapkan tempel keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Itu maksud dari keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh beberapa keyakinan kelas misal ini. Setiap anggota perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, itu keyakinan kelas lahir dari kesepakatan guru dengan murid. Lahirlah keyakinan kelas. Nah, jadi sehingga di saat nanti mereka melanggar keyakinan kelas, maka adalah namanya penyelesaian masalah bisa menggunakan dengan segitiga restitusi tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas karena kita sepakati bersama dengan anak, maka yang menjaga keyakinan kelas itu bukan kita aja sebagai guru, tetapi juga teman-teman yang lainnya. Jadi pada saat nanti ada murid yang melanggar keyakinan kelas, maka nanti ada sebelum ke kita, maka ke temannya dulu pasti nanti ada laporan dari Pak si J kamu melanggar namanya Pak gitu. Pasti ada nanti ya seperti itu. Terus di sini yang selalu itu tadi yang setiap anggota kelas perlu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, itu juga salah satu keyakinan kelas. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang terakhir senantiasa membantu. Kalau setiap anggota kelas perlu belajar, pasti senang harus. Berarti di saat ada yang tidak senang, maka nanti pasti ada laporan ke kita bahwasanya Pak ini kurang senang nih. Maka kita mencari tahu apa sebabnya, apakah sakit ataukah ada diganggu kawannya, seperti itu kan. Selanjutnya di sini hormat. Hormat di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini banyak terjadi di kelas, bahwasanya lebih jauh jangan hanya pulang, ataupun lebih jauh hanya jauh. Pak Idris malam ini seperti itu berarti. Pak Idris dipinjam pulpen sama anak murid, pulpen nggak dikasih balik, lupa nggak kasih balik, sering gitu. Biasa kalau di luar ini sedikit keluar ke lingkungan sekolah, contoh misal kayak di luar misal pinjam korek itu sering kayak nggak kasih balik. Nah itu lagi biasanya. Kalau orang perempuan nggak tahu deh. Banyak itu kan terjadi seperti itu. Maka perlulah ada keyakinan kelas. Jadi setiap ada yang kayak gitu, sehingga bukan kita aja jaga. Misalkan dompet Pak Idris tadi dipinjam sama si Baik misalnya gitu, pinjam Baik. Karena kita udah bentuk keyakinan kelas itu di kelas, maka yang jaga nanti bukan kita aja. Pulpen kita yang kita kasih pinjam sama anak ini, yang jaga bukan kita sendiri, tapi ada kawan kita ini. Karena dia pinjamnya kan pasti di dalam kelas, ada kawannya yang lain. Maka itulah perlu ada keyakinan kelas. Terus di sini ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan
dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, itu salah satu contoh untuk keyakinan kelas. Nah, oke, kembali lagi ke keyakinan kelas. Cara membentuk keyakinan kelas mungkin bisa kayak saya kemarin tuh, pakai kertas itu nanti saya minta sama Pak Pur aja nanti kertas apa namanya itu kertas yang besar itu origami Jepang. Bukan yang saya tempel kemarin yang di situ waktu ada PP. Pakai post-it nanti gitu. Jadi anak-anak tulis nanti kan apa yang mereka mau nanti ditempel. Setelah ditempel baru kita ambil kesimpulan di kelas itu apa. Misal kita ambil dulu contoh misal salah satunya misal hormat, misal gitu kan. Hormat apa aja yang mereka tulis nanti ditempelkan nanti di situ. Karena kalau kita tanya satu-satu, yang pertama makan waktu, yang kedua nggak ada bukti fisik. Sedangkan kita kan perlu bukti fisik. Nanti bisa juga dibuat itu. Apakah itu bisa masuk ke dalam proyek? Itu yang saya masih gini ya. Mungkin bisa ditambah dengan kegiatan lain sehingga nanti lahirlah satu keyakinan kelas. Oh bisa didesain paling atau digambar. Masuk dalam proyek nanti lahirlah P5 nanti masuk ke dalam temanya nanti disesuaikan aja. Nah seperti itu. Bisa bikin proyek P5 dari keyakinan kelas. Nanti digambar, kan? Bentuknya mungkin kayak kertas itu tadi yang besar ada itu. Di itu nanti itu ntar ambil. Kertas apa namanya? Kertas buram. Apa namanya? Atau lagi mana kertasnya? Ini kertas apa namanya? Kertas apa, Pak Di? Kalau saya dulu di SMK dulu ada kertas yang mirip kayak gini, tapi kertas kalkir namanya. Untuk gambar, nanti gambarnya pakai tinta, pakai jangka itu kan ada yang penjepit kayak garpu, dipakai sendok tuh. Nanti diisi tinta itu, tariklah garis nanti. Kertas kalkir namanya. Kalau ini saya lupa kertas apa namanya. Kertas plano, Pak Dia. Nanti kan bisa ditempel. Nanti bisa ditempel di dinding nanti sehingga anak nanti tempel pakai sticky note. Nah, ditempel nanti barulah kita ambil kesimpulan. Sama kayak kemarin saya waktu visi ya, membentuk visi dari warga sekolah. Berarti segala sesuatu yang kita sepakati di sekolah maka harus dari warga sekolah. Artinya setiap kita buat apapun itu sesuatu harus dengan berkolaborasi dengan warga sekolah, termasuk adalah murid, termasuk juga yang orang kantin. Nah, itu termasuk warga sekolah juga, komite pasti kan. Jadi di kertas itu dari Pak, apa yang kita buat tulisan atau boleh nanti tulisan seperti itu sesuai dengan kreasi masing-masing. Keyakinan kelas yang udah kita bentuk sama anak-anak. Jadi tulis dengan spidol. Boleh dengan spidol, boleh pakai sticky note kayak saya kemarin. Sticky note ke post-it itu ditempel di situ. Nanti kita rangkum setelah nanti lahir sebuah keyakinan kelas, baru kita buat dengan dalam bentuk proyek. Bisa
apakah dengan kotak yang besar dan lebar itu nanti kita tempel kertas apa yang untuk layang di kertas minyak kalau nggak salah namanya, boleh diwarnai. Langkah pertama sebelum kita buat, sebelum jadi keyakinan kelas. Iya. Jadi kita penekanan. Iya. Kita simpulkan atau kita buat surah. Lahir nanti sebuah keyakinan kelas. Atau kalau lebih mudah misal desain di Canva, nanti tinggal kita printnya nanti jangan kertas biasa, nanti kertas kayak kertas jeruk yang putih. Bisa juga kayak kemarin Bu Nona masalah. Misal di print dalam beberapa lembar, nanti dijadiin satu, begitu sehingga nanti jadi satu seperti ini. Itu bisa juga seperti itu. Yang ini aja, maksudnya yang ada sama kita apa namanya sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan. Nah, seperti itu. Terakhir, kadang ada pertanyaan dari Ibu tentang keyakinan kelas atau tentang segitiga restitusi. Biasa kalau ya pakai mic boleh balik biar terdengar nanti di video. Jadi menyangkut dengan tentang keyakinan kelas atau dulu disebut dengan kesepakatan kelas. Ini kita buat kesepakatan dulu sebelum kita jadikan sebuah keyakinan kelas atau produk keyakinan kelas. Jadi kita kan banyak kelas, pasti setiap kelas beda keyakinannya. Jadi apakah keyakinan ini yang sudah jadi kita beritahu atau kepada seluruh kelas atau sampai ke kantin atau ke piket begitu. Ya. Karena jadi permasalahan itu terjadi kenapa anak Pak Ali sering kali keluar. Gitu. Kan begitu. Padahal kesepakatan kelasnya begitu Mbak. Dulu ini saya sudah ngomong lagi setiap keluar 2 orang. Gitu. Kemudian batasnya 5 menit bisa karena ini nggak tertahan lagi dalam perutnya. Tadi nggak sepakat permasalahannya. Jadi sekarang satu-satu saya berikan kesempatan. Ya, Pak lagi juga nggak baku. Iya. Itu Pak. Terima kasih. Oke, saya bisa jawab Pak. Iya, terima kasih Pak Adi telah bertanya. Mungkin Pak Adi, gimana Pak Adi? Menurut Pak Adi? Terima kasih atas kesempatannya Pak Rafi telah memberikan saya untuk berbagi pendapat terkait pertanyaan Pak Idris. Saya hanya ingin memberi satu pendapat. Pak Idris, sebelum kita membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas itu bukan lahir dari kita, tapi lahir dari anak-anak. Bukan kita ini nggak boleh ini. Sebelum kita buat kesepakatan kelas, tentunya setiap kelas berbeda keinginannya. Misalnya siswa Ibu Surya tidak sama keinginan dengan siswa saya. Nah, seperti Pak Rabi jelaskan tadi, menurut saya keyakinan kelas itu juga tidak langsung menjadi sebuah keyakinan. Kenapa? Karena setiap anak nanti punya pendapat semua. Misalnya tidak boleh kita sepakat sama guru, tidak boleh datang keluar masuk misalnya, ataupun tidak boleh makan di kelas. Itu semua harus kita tampung dulu Pak. Nanti dari kalimat-kalimat itu ada 10 dari siswa, kita runcingkan lagi menjadi kalimat yang bisa digunakan lebih baik. Misalnya di situ ada yang double, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berbicara, tidak boleh makan di kelas. Berarti tidak boleh melanggar aturan kelas.
menjadi satu dia. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak bisa keyakinan yang sudah lahir. Setiap hari kita harus tanya keyakinan kelas. Karena hari ini selera siswa apa? Makanya lahirlah yang tadi Pak Rapi selaku CGP lahir namanya survei 360 derajat dari siswa, dari guru, dari kepala sekolah, tentang penilaian Pak Rapi dan teman-teman. Yaitu Pak Rapi kalau menurut saya, Pak Idris, keyakinan keras itu dibuat sebelum memulai pembelajaran dan harus dipatuhi. Ketika tidak patuhi, tidak boleh kita menghukum siswa seperti yang telah Bapak Rapi jelaskan tadi. Mungkin dari saya hanya di situ Pak. Pak Rapi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh Pak. Apakah aturan keyakinan kelas itu harus kalau bagus selama tahun atau 2 tahun atau setiap hari ya? Harus setiap hari? Enggak, itu gini. Aturan kelas setiap hari kita buat. Bukan aturan. Itulah bahasanya, itu aturan juga. Peraturan beda di keyakinan. Beda. Setelah kita mengikrarkan, kita anggap kita langgar itu peraturan. Jadi peraturan. Gimana namanya? Gini ya Pak Idris, memang kan mendekati. Jadi kan, bedanya sedikit cuma. Beda aturan dengan keyakinan. Oke. Kalau aturan kan, ini contoh kan waktu saya dulu. Guru kan tiba-tiba udah ada aturannya, kalian nggak boleh gini ya. Anak-anak nggak boleh gini ya. Nggak boleh gini. Ya, tanpa disetujui anak-anak. Tapi anak-anak dengan terpaksa harus menuruti yang sudah ada itu. Aturan, itu peraturan. Sedangkan keyakinan itu lahir dari kesepakatan anak-anak. Nanti kita buat dalam satu kalimat yang memang seperti ini visi kemarin. Satu kalimat yang diruncingkan itu. Nah, itulah nanti jadi kesepakatan kelas. Nah, masalah nanti apakah seluruh warga sekolah harus tahu, misal gitu kan? Gitu. Kalau menurut saya seharusnya harus tahu, walaupun nggak secara spesifik. Paling nggak tahu ini anak Pak Idris keluar izin dua orang itu. Jadi sehingga yang lain tahu. Itu mungkin secara ini aja bayangan atau secara sekilas kita mengetahui warga sekolah. Sedangkan untuk yang sekolah itu lain lagi, nanti ada namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah lahirnya sama seperti keyakinan kelas juga. Keyakinan sekolah itu seluruh pendapat dari warga sekolah yang terlibat, maka kita rangkum menjadi satu kalimat yang memang kita runcingkan. Contoh, misal kita buat dalam pertemuan dengan wali murid, kan ada guru nanti di situ, ada komite, ada kantin, jaga sekolah dan lainnya. Artinya nanti mereka menyumbangkan pendapatnya, sehingga nanti contoh misal ini di sekolah tidak boleh datang terlambat, misal itu. Nah, itu kan lahirnya dari pendapat seluruh warga sekolah, bukan tiba-tiba ada ini nggak boleh terlambat itu. Nah, maka setiap kegiatan yang itu harus didokumentasikan, harus ada berita acaranya bahwasanya kita membuat keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Kalau yang keyakinan kelas gitu juga, itu kita sebagai di dalam kelas dengan anak, tidak dengan kelas Pak Adi. Contoh Pak Adi kelas 6 kan, pas masuk di kelas Pak Adi, contoh misal Pak Adi lagi tugas keluar, misalnya itu otomatis kan guru piket kita yang masuk, maka guru piket ini tadi pas masuk di kelas Pak Adi, kita juga harus tahu keyakinan kelas apa. Atau kalau memang bisa nggak ada ditempel di dinding,
kita tanya sama anak, boleh juga gitu. Itulah maksud saya tadi kenapa keyakinan kelas harus dibuat, ditempel di kelas. Jadi pada saat nanti anak lupa atau bagaimana kan melanggar sesuai dengan melanggar keyakinan yang sudah disepakati, maka kita ada pedoman, oh itu dia melanggar keyakinan kelas menghormati teman. Nah, seperti itu. Maka harus ada sebetulnya. Jadi sehingga nanti apabila nanti guru yang piket masuk atau saya kan dari kelas 1 sampai kelas 6 masuk. Tidak satu kelas kayak Bu Diana yang guru-guru mapel. Pas masuk, masuk ya keyakinan kelasnya ini. Nah, sehingga kita tahu keyakinan kelas apa yang sudah disepakati dengan anak. Seperti itu. Boleh, Pak. Jadi keyakinan kelas itu dibuat 3 kali. Untuk apa kita tempel seperti itu di ya. Gini, ada yang dia ada keyakinan kelas yang memang jangka panjang untuk waktu yang lama, ada yang pendek. Itu sesuai dengan keinginan anak. Iya, kesepakatan anak. Contoh misal gini, contoh kayak tadi hujan, misal kayak gitu. Otomatis kan hujan cuacanya dingin. Kalau udah dingin bawaannya minta-minta ke kamar mandi. Sekali sesak pipis anak-anak misal ada 5 orang sekaligus misal gitu. Dan memang itu enggak sulit untuk ditahan, apalagi cewek, anak perempuan. Nah, jadi bisa kita buat kesepakatan hari itu bahwa sama anak, oh boleh sekali keluar misal 3 atau 4 orang misal, paling maksimal kali. Gitu. Boleh sesuai dengan hari itu aja. Tapi dengan yang kesepakatan yang sudah kita bentuk di tempel di dinding itu tetap. Itu jangka panjangnya. Itu. Maka itu nanti harus kalimat-kalimat yang positif kita buat itu. Oh, jadi kita harus setiap hari ada membuat suraya. Karena dari itu waktu yang sudah siap itu pasti sebagai jangka panjang. Ya, yang kita tempel nanti di dinding itu sesuai dengan keyakinan kelas yang untuk contoh kayak menghormati teman, yang secara umum gitu kan. Misal berdoa sebelum belajar. Seperti yang keyakinan di kelas, yang keyakinan kelas itu yang per hari itu ada, yang untuk jangka panjang ada, artinya ada 2. Yang per hari itu yang tidak tertulis. Sesuai dengan kebutuhan kita dengan anak. Gitu. Nanti contoh misal Pak Idris anak-anak nanti misal mungkin Pak Idris mengizinkan atau tidak mengizinkan anak-anak pada saat jam belajar tidak boleh izin ke kantin. Misal itu. Pada saat saya masuk di kelas Pak Idris, saya membolehkan anak-anak. Begitu. Tapi dengan apa namanya, ada alasan-alasan tertentu. Contoh kan anak kita nggak bawa air ke sekolah, nggak ada bawa tumbler, nggak ada bawa air minum dari rumah. Sehingga nanti orang ini habis olahraga kan haus, nggak mungkin saya tahan, nggak boleh dulu ke kantin, belum jam istirahat. Maka saya izinkan ke kantin, walaupun sampai sana nanti bukan beli air aja, nanti ada aja yang lain yang dibeli. Nah seperti itu. Jadi saya rasa itu Pak itu untuk keyakinan kelas. Jadi dia ada jangka panjang, ada jangka pendek. Yang jangka pendek itu yang per hari gitu. Kadang-kadang bisa aja gini. Di hari saat hari itu anak-anak bilang nggak Pak, sama sesuai dengan seperti yang ditempel itu aja. Jadi nggak ada kesepakatan hari itu. Bisa saja. Bisa saja. Tergantung moodnya anak-anak. Gitu. Betul, Pak. Nggak apa-apa. Apakah keyakinan Pakai mie aja Bu. Nggak apa-apa di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu. Jadi kesempatan tentang keyakinan kelas ini, apakah jika ada sesuatu keyakinan yang dikasih sama murid ataupun kesempatan murid, apakah guru boleh tidak setuju jika ada yang kesepakatannya tidak sesuai dengan keinginan kita? Apakah guru boleh menolaknya seperti Pak Idris? Katanya nggak boleh keluar 2 orang. Karena kalau katanya, kalau nggak ada kawan nggak berani. Jadi kadang-kadang bukan itu nggak berani,
Mirip. Itu masih saya positif. Enggak, maksudnya keyakinan. Ya, nggak apa-apa. Karena saya lihat sama, saya bingung dengan Pak Idris. Keyakinan dengan peraturan mungkin sama. Ya, mirip. Mirip ya, karena harus datang berdebat, tidak boleh piket, harus patuhi peraturan. Jadi kadang-kadang peraturan dengan keyakinan anak-anak waktu ditulis mungkin sama. Jadi apa boleh terang dulu, oh ini tidak boleh ataupun tidak setuju dengan keinginan mereka. Siapa? Ya. Terima kasih Bu Surya yang bertanya apakah kita guru boleh tidak setuju dengan keyakinan yang diajukan anak-anak. Itu Bu tergantung. Kayak Pak Adi bilang barusan itu tergantungnya gini. Contoh misal kita tidak setuju kan ada alasan. Nah, ada alasannya. Maka alasannya itu harus kita jelaskan sama anak-anak dulu. Kenapa kita nggak setuju? Contoh misal apa? Kayak Kalau hujan, sering kita, kalau hujan kan rame di daerah kita tidak sekolah, Pak. Itu udah masuk keyakinan sekolah. Itu udah keyakinan sekolah, lagi keyakinan kelas. Itu udah masuk keyakinan sekolah. Kita walaupun hujan, kita harus sekolah. Tapi nyatanya mereka tidak sekolah kalau hujan. Itu bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Itu Tapi anak-anak, mana? misalnya mereka udah buat, karena kan kalau hujan sekolahnya kosong. Ya. Kita buat gimana kita? Ini berarti kan ini kan ibu ngomong itu kan sebagai wali kelas. Ibu ngomongnya bukan bukan kita maksudnya bukan pemimpin sekolah gitu. Saya gitu juga. Kok anak-anak kalau datang hujan gitu. Kalau datang aja masalahnya walaupun telat. Kan gitu. Walaupun misal berhenti hujan jam 9, datang jam 9:30 misal udah sedikit goreng tapi pergi aja. Gitu. Kan nggak salah juga. Gitu. Jadi keyakinan sekolah itulah kita belum buat. Seharusnya harus buat keyakinan sekolah itu tadi. Jadi gini, cara menyelesaikannya gitu kan. Cara menyelesaikannya yang pertama, ibu selaku wali kelas lapor ke kalau di SMP atau SMA itu ada BK, kalau kita kan nggak ada. Berarti langsung ke Pak Idris, ke Wakasek. Gitu. Nanti Pak Idris menampung semua nanti keluhan yang dari wali kelas ini tadi, bahwasanya ini anak tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Nanti Pak Idris melanjutkan ke kepala sekolah. Nah, seperti itu. Sehingga nanti keputusannya di kepala sekolah. Apakah dipanggil anak itu nanti kayak gitu. Jadi kan harus ada memang keyakinan sekolah. Itu lagi masalah anak yang ingin keluar itu tadi. Ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas bahwasanya izin ke kamar mandi mereka. Tahu-taunya waktu keluar nanti sampai kamar mandi nggak langsung balik ke kelas, nanti duduk dulu ngomong, menghabiskan waktu. Nah, kita kan tahu pas jam di sekolah itu, pas kita masuk di kelas, oh ini anak seperti mempermainkan kita, artinya membuat mengulur-ulur waktu sehingga jam kita habis. Itu dia enak di kamar mandi atau kantin kadang. Itu kan sudah melanggar keyakinan kelas. Maka itu harus kita diselesaikan dengan kita. Seperti itu. Boleh dengan segitiga restitusi tadi, tapi bagusnya dengan segitiga restitusi karena itu kan bukan masalah berat. Masalah ringan yang sering terjadi itu harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Bisa itu. Dengan cara kita meyakinkan dulu bahwasanya anak ini salah buatnya. Itulah tadi yang bilang tadi. Kalau dia nggak ngakui salah, itu jadi masalah. Dia besok nanti akan mengulangi selanjutnya. Karena dia nggak bersalah, tidak bersalah. Maka kita buat dulu bersalah, kita cari solusinya bagaimana. Kalau terulang lagi nanti, maka barulah ada namanya konsekuensi. Mundur dia ke belakang. Kalau tadi kan hukuman, konsekuensi, sama segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi tidak juga
di apa namanya ditaati, maka mundur belakang ke konsekuensi, maka harus ada konsekuensi. Jika sudah dikasih konsekuensi tidak juga berubah, baliklah ke hukuman. Berarti itu sudah ke ranah manajemen sekolah. Nah, seperti itu. Saya rasa itu Bu, kalau ini yang sudah saya pelajari juga seperti itu. Itu mungkin untuk masalah diferensiasi kan belum, kami baru masuk nih modul 2 berarti. Itu aja. Kalau menurut saya gimana Bu? Udah puas atau ada kadang masukan dari Pak Adi sedikit? Boleh. Ya. Ya. Gimana nanti refleksi coba? Ya, terima kasih pada Bapak Raffi telah melakukan presentasi aksi nyata modul 14 yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Semoga lancar dan sukses dari kami selaku rekan sejawat Bapak ya. Untuk refleksi mewakili Dewan Guru, yaitu Bapak telah melakukan praktik penerapan budaya positif di sekolah dengan baik. Menurut saya, kebetulan saya juga PP kali ini di apa lain, Bapak sudah sangat menguasai materi Pak. Sudah yang Bapak sampaikan sudah bagus, lancar. Bapak sudah mengetahui bagaimana disiplin atau budaya positif yang harusnya sesuai dengan tagihan yang ada di LMS. Nah, kalau saya sebagai PP Bapak mungkin akan saya kasih 4 poinnya. Nah, jadi ada 4 pilihan di situ. Bapak sudah menguasai materi dengan baik, menyampaikan dengan jelas, perlahan, tapi terarah. Tadi sudah saya lihat slide-slide presentasi Bapak. Sebagai refleksi, Bapak melakukan praktik yang sangat luar biasa pada hari ini untuk berbagi kepada rekan sejawat semua di sekolah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan selaku refleksi dari kami Dewan Guru atau rekan sejawat Bapak di sekolah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga sehat selalu, lancar dan sukses di JGP Pendidikan Angkatan 11. Mungkin dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih referensinya dari Pak Adi. Pak Adi selaku PP tapi bukan PP saya. CGP-nya Pak Adi itu di sekolah lain. Seperti itu. Jadi harus saya katakan, harus saya sebutkan biar nanti ini Pak Adi tidak salah paham nanti orang yang nonton di video. Kan karena kan saya upload nanti di YouTube. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, menyebarkan pengalaman kepada Bapak Ibu di sekolah SD 9 Lamangan. Masih banyak kekurangan dari saya dalam hal terkait budaya positif. Nah, cuma secara umum ya beginilah namanya belajar budaya positif. Nah, seperti itu. Saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita olahraga, malah kita berdoa dengan seperti biasa dengan membaca Al-Fatihah. Doa mulai. Bismillah.
Dah, hari ini kita coba buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan aturan kelas. Cuma kalau keyakinan kelas itu kita yang buat. Nah, jadi anak-anak Bapak yang buat semua. Jadi gini, nanti Bapak bagikan ini satu lembar per orang. Nanti kita tempel di sini. Ini Bapak buat dulu ya, keyakinan kelas. Dah, contoh keyakinan kelas misal gini. Kamara misal suka kelasnya tidak ribut, maka dibuat nanti di sini ditulis tidak boleh ribut. Nah, apalagi habis itu nanti misal ya misal kayak Dawi mana? Misal Dawi dia nggak suka lihat kawannya mencontek, misal gitu. Mencontek dalam hal tugas, maka Dawi tulis di sini nanti tidak boleh mencontek. Nah, kayak gitu ya. Nanti akan kita buat satu kalimat yang memang menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang buat keyakinan kelas ini adalah siapa? Kita sendiri. Ya, kita sendiri. Paham? Paham? Nah, ini Bapak bagikan dulu satu-satu. Nanti habis itu baru kita tempel ya.
Azara dari kelas keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Zaidan dari kelas 4. Senang sekali. Sangat bersemangat. Saya bersemangat. Saya bersemangat. Saya gembira sekali. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Betul, sangat penting. Dapat membuat kita disiplin. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih baik lagi. Karena dapat menghargai orang lain. Karena membuat kita menghargai teman.